Yuk kita langsung bahas aja gimana sih tips menghadapi rasa takut, rasa nggak pede, tidak percaya diri saat memulai jualan online lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Basan di sini. Masya Allah ya, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing lagi, tentunya yang bermanfaat ya. Karena udah banyak banget nih pertanyaan dari reseller Basan yang tadinya dia itu pemain lama tapi rasa kayak pemain baru lagi gitu ya, karena di 2 tahun belakangan ini sosial media mereka itu benar-benar kosong ya, tidak diisi dengan sharing-sharing, tidak posting apapun, bahkan ya benar-benar off ya. Ada sebagian di antara reseller Basan seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Yuk kita langsung bahas aja gimana sih tips menghadapi rasa takut, rasa nggak pede, tidak percaya diri saat memulai jualan online lagi ya. Basan rasa teman-teman yang akan menonton video ini kayaknya sih udah pernah jualan ya rata-rata, tapi mungkin ingin menggali lagi ya gimana sih biar kita nih bisa pede banget gitu ya saat jualan online. Oke, yang pertama teman-teman harus memahami makna jualan yang sesungguhnya ya. Jualan itu bukan hanya sekedar alat tukar saja, tapi jualan itu adalah sebuah hal yang sangat mulia ya. Semua yang ada di dalamnya kalau kita pahami itu adalah bernilai ibadah. Jadi jualan itu adalah aktivitas menolong orang yang dibayar ya. Kalau misalnya kita mau nolong orang ya, seperti misalnya kita mau nolong ya ibu-ibu yang ingin menyeberang zebra cross gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ibu-ibu itu menolak ya untuk kita tolong, ya udah, kita ya masa mau maksa, masa kita baper gitu ya. Tentu saja kita ya bakalan cari lagi gitu ya ibu-ibu yang ingin kita tolong ya. Jadi dari situ kita belajar bahwa kalau misalnya kita jualan sweater ya, atau jualan gamis, jualan mukena ya, Basan cerita yang ada di seputar Basan aja, yang ada di sekeliling Basan aja. Nah, saat kita jualan itu, kita ini sedang membantu orang ya. Kalau misalnya mereka tidak mau dibantu, ya udah kita cari lagi orang yang ingin dibantu sama kita. Ya kita nggak usah baperan ya, kita nggak usah malu, nggak usah ragu. Jadi nggak usah malah kayaknya tambah down gitu ya, nggak mau jualan lagi gitu, gara-gara cuman ditolak 1 orang. Kalau teman-teman mau jualan itu harus siap-siap dengan penolakan. Kalau misalnya teman-teman gak mau ditolak, ya udah nggak usah jualan aja. Itu saran dari Mbak San ya. Oke, jadi kalau teman-teman sudah memahami makna jualan yang sesungguhnya, kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua itu teman-teman, kalau misalnya udah cocok dengan sebuah produk ya, tentunya teman-teman itu harus memahami produk knowledge-nya, benefitnya, manfaatnya ya, kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Contoh nih kayak sweater Basan ini, teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman udah cocok gitu dengan produk yang sudah Basan sediakan ya, kalau bisa ya teman-teman tuh punya salah satunya ya, cari yang murah aja dulu. Atau misalnya teman-teman ada orderan nih ya, dapat keberuntungan ada orderan 1 aja gitu ya ke alamat rumah Anda, itu buka aja paketnya ya. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, maksudnya takut dikira ini mah udah dibuka gitu ya, enggak seperti itu. Jadi teman-teman sembari kenalan dulu gitu ya, jadi lihat dulu bahannya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kekurangan dan kelebihannya apa dari produk Latifah ini ya. Jadi teman-teman dari situ bakalan ada rasa bangga gitu ya, oh ternyata kualitasnya begini begitu, Masya Allah ya, ternyata Basan ini emang benar-benar menyediakan produk yang berkualitas. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi kalau udah mau jualan sweater ini gitu. Nah dari situlah teman-teman udah mulai nih rasa pedenya, rasa percaya dirinya itu muncul ya. Nah dari situ teman-teman udah bisa langsung jualan. Tidak sampai di situ saja, teman-teman juga harus menguasai tips yang ketiga ini, yaitu menggunakan teknik jualan ya. Apa sih
Teknik jualan itu Mbak San ya, teknik jualan itu ada banyak banget macamnya, yaitu teknik closing, kemudian copywriting, hard selling, soft selling, storytelling ya. Jadi kalau misalnya teman-teman fokus gitu ingin membuat konten, ingin jago mempengaruhi orang gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa itu ya belajar dari salah satu teknik tersebut. Kalau misalnya teman-teman sukanya copywriting, ya udah teman-teman tinggal search di Google ya. Teman-teman cari gimana sih caranya copywriting ya untuk jualan gitu ya. Teman-teman tinggal cari. Atau misalnya Anda adalah seseorang yang suka bercerita ya, yang suka bercerita. Ya udah teman-teman tinggal belajar apa sih storytelling itu. Storytelling yang dimana kita bercerita kemudian ujung-ujungnya jualan. Ada juga teknik soft selling. Kita jualan tapi berasa nggak jualan. Itu bagaimana tekniknya teman-teman tinggal cari di Google ya. Ada banyak banget workshop di luar sana yang bisa mengasah skill Anda biar nanti ujung-ujungnya Anda bisa jago jualan. Oke? Ya pokoknya we never know teman-teman ya. Kalau misalnya kita terus nggak pede, kita nggak percaya diri, kalau misalnya kita terus takut ya untuk memulai jualan online ini, mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan kita terus begitu? Jadi saran dari Mbak San ya, teman-teman harus menikmati rasa takut tersebut. Bagaimana cara menikmatinya? Cara menikmatinya ya teman-teman harus terus posting, terus buat konten, paksa diri kita untuk terus berjuang ya. Kemudian kita jangan sampai sosial media kita itu benar-benar kosong ya. Jadi kita posting kayak lagi puasa Senin Kamis gitu ya. Jadi jarang. Nah itu kan jadi dipertanyakan ya oleh calon pembeli Anda. Ini kemana sih gitu ya, akun ini nih kok sepi gitu ya. Jadi padahal mereka sebelum-sebelumnya sudah merasa teredukasi ingin beli produk tersebut kepada Anda, tapi karena Anda nggak nongol jadinya mereka beli ke yang lain yang sering nongol. Nah kan jadinya sayang ya sosial media Anda kalau tidak diurus. Kemudian juga kita itu butuh jam terbang ya, yang namanya jualan itu berproses ya, nggak ada yang instan. Semua yang ahli semuanya itu dari nol. Kemudian kita juga harus banyak belajar ya, butuh pengalaman, kemudian banyak praktik. Nah kemudian kita juga harus bergabung di dalam sebuah komunitas ya, biar teman-teman nggak merasa sendiri nih berjuangnya. Kemudian kita juga harus memiliki benchmark yang memang benar-benar menginspirasi ya. Jadi kita harus cari orang public figure yang benar-benar dia itu ada di atas kita. Maksudnya bukan lebih kaya, maksudnya dari sisi keilmuannya itu berada di atas kita. Seperti contohnya Kang Dewa Eka Prayoga, Mbak Muri Handayani, atau Mbak Indari Mastuti yang memang benar-benar keilmuannya itu sangat bisa membantu kita ya untuk jago jualan gitu ya. Kemudian atau misalnya teman-teman gak usah jauh-jauh ya, Anda bisa amati owner-owner dari brand yang akan Anda jual. Itu kan mereka adalah orang-orang yang sangat menginspirasi tentunya ya, karena semuanya itu dari nol. Kemudian teman-teman juga bisa mengamati sesama penjual ya, Anda bisa cari ya sesama reseller, sesama agen atau sesama distributor. Kita bisa lihat kok dia bisa sih jualannya laris gitu. Teman-teman tinggal amati mereka, tinggal praktekin apa yang mereka sudah lakukan. Nah jadinya teman-teman bisa belajar dari mereka, kemudian teman-teman langsung action ya, jangan diem aja, jangan cuman jadi penonton saja, tapi teman-teman harus menjadi pemain dalam dunia online ini ya. Jadi teman-teman juga harus action gitu ya. Nah terutama para owner brand itu kan rata-rata senang bercerita ya di sosial media itu. Jadi teman-teman kalau mereka bisa, pasti Anda juga bisa seperti mereka, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat untuk Anda dan bisa membawa perubahan nih ya bagi diri Anda sendiri. Yang tadinya nggak pede, mudah-mudahan jadi pede lagi. Yang tadinya takut ingin memulai karena sosial medianya udah terlanjur kosong, bisa kita isi lagi, bisa Anda isi lagi dengan sebuah konten yang bermanfaat gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing terlebih dahulu, nanti ujung-ujungnya kita bisa jualan kalau Facebook kita trafficnya sudah ramai pengunjungnya. Oke, seperti itu saja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, tapi nggak tahu nanti diulang lagi apa enggak.